Pemerhati Prosalina, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto meminta Bupati Jember segera memberikan kepastian hukum terkait nasib ribuan tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan Pemkab Jember, khususnya bagi mereka yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada Juni lalu. Permintaan ini disampaikan Widarto saat memimpin sidang paripurna penandatanganan nota perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Jember hari Kamis 17 Juli 2025. Ia menyoroti keresahan ribuan tenaga non-ASN yang terancam tidak lagi menerima honor lantaran tidak lolos seleksi dan tidak masuk dalam data resmi Badan Kepegawaian Negara BKN. Menurut Widarto, terdapat sekitar 4.000 tenaga honorer di Jember yang tergolong dalam kategori R4, yaitu tenaga non-ASN yang tidak tercatat dalam database BKN. Untuk itu ia mendorong agar Pemkab Jember mengusulkan formasi P3K paruh waktu sesuai dengan kebutuhan. Setelah kuota tersebut disetujui, barulah pengangkatan P3K paruh waktu dapat dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Seleksi P3K sampai tahap 2, tetapi mereka tidak masuk database BKN yang kita sebut dengan yang disebut oleh teman BKN sebagai R4. Nah, itu ribuan, Mas. Nah, dan kalau ini tidak segera diberikan kepastian hukum, mereka hari ini galau. Bahkan ada beberapa OPD yang sudah mengeluarkan surat untuk kemudian, ya kalau kita kasar itu bahasanya dirumahkan. Nah, itu kan mengkhawatirkan. Di tengah kabupaten kota yang lain seperti Lumajang kita lihat mereka memastikan tidak ada non-ASN yang dirumahkan. Menanggapi hal ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer di tingkat pusat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan rekrutmen P3K dan PNS berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Meski demikian, ia memastikan akan mengajukan kuota tambahan untuk PNS dan P3K dalam beberapa tahun ke depan. Fawaid juga menyampaikan bahwa Pemkab akan berkoordinasi dengan DPRD Jember guna merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh agar ribuan tenaga honorer yang belum terakomodasi tetap mendapatkan kejelasan dan perlindungan hukum. Kuota PNS CPNS tahun ini harus diperbanyak. Coba saya punya kewenangan, sudah saya angkat PNS semua ini. Bagaimana apalah daya kan? Kita kan harus menyesuaikan dengan aturan dari pusat. Jangan sampai saya mengatakan, udah beres apa kata saya. Tapi ternyata nanti tidak boleh oleh pemerintah pusat, kasihan mereka. Maka sebelum kita menentukan apapun itu, saya meminta pimpinan Dewan untuk bersama saya ke Jakarta memastikan bahwa kita boleh melakukan apa untuk kawan-kawan yang non-database. Itu kita bisa melakukan apa sesuai dengan pemerintah pusat dan kekuatan fiskal kita. 101.3 Rosalina